Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berta Ayu Manurung, NIM P2C225041. Pada video pembelajaran kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi mengenai learning dan development strategi dalam perspektif strategic human resource management serta implementasinya melalui studi kasus pada PT Jambi Event Organizer. Di era bisnis yang berubah sangat cepat akibat perkembangan teknologi, digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen, organisasi tidak cukup hanya merekrut karyawan yang kompeten. Organisasi juga harus mampu mengembangkan kompetensi tersebut secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, learning and development strategi menjadi salah satu strategi penting dalam MSDM modern untuk memastikan bahwa kemampuan karyawan selalu selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Apa itu learning dan development strategi? Learning dan development strategi adalah satu pendekatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang organisasi. Melalui strategi ini, perusahaan tidak lagi hanya fokus pada pelatihan sesaat, tetapi juga membangun kapabilitas organisasi yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma organisasi dalam memandang pelatihan. Secara tradisional dahulu, pelatihan dilakukan jika ada masalah, hanya fokus pada keterampilan teknis dan tidak dikaitkan dengan strategi bisnis. Sementara saat ini secara strategik, pelatihan lebih bersifat proaktif dengan menyiapkan kebutuhan masa depan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan dampaknya dapat diukur terhadap kinerja bisnis. Perusahaan tidak lagi melihat pelatihan hanya sebagai biaya, tetapi sebagai investasi strategis. Pelatihan yang efektif harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Learning dan development harus selaras dengan strategi organisasi. Misalnya dengan adanya strategi inovasi seperti creativity, design thinking, digital marketing, ataupun strategi efisiensi seperti project management, time management, dan operational excellence. Kemudian strategi pelayanan dengan program customer service excellence, public speaking, complaint handling. Artinya semua program-program pengembangan karyawan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Jika perusahaan ingin unggul dalam pelayanan, maka kompetensi yang dikembangkan harus berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Learning dan development harus selaras dengan strategi organisasi. Artinya, semua program pengembangan karyawan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Jika perusahaan ingin unggul dalam pelayanan, maka kompetensi yang dikembangkan harus berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Setelah memahami konsep learning dan development strategi, selanjutnya saya akan mengaitkan materi tersebut dengan studi kasus pada PT Jambi Event Organizer untuk melihat bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia dapat diterapkan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. PT Jambi Event Organizer atau PT JEO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang event organizer, event management, aktivasi brand, gathering, festival, dan event pemerintahan. Strategi bisnis perusahaannya adalah dengan menjadi I.O. terdepan di Jambi, meningkatkan kualitas layanan kepada klien, memperluas pasar event korporasi dan pemerintahan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam promosi dan pelaksanaan event. Berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan saat ini dengan melihat kondisi dan beberapa tantangan yang dihadapi seperti tim kreatif yang belum menguasai AI design tools, atau kemudian bagaimana project officer yang belum memiliki kemampuan manajemen, ataupun tim marketing yang belum maksimal, yang beragam.
Sehingga berdasarkan analisis kebutuhan pelatihannya, ditemukan adanya kesenjangan kompetensi antara kemampuan yang dimiliki karyawan saat ini dan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung strategi bisnisnya. Gap terbesar ditemukan pada kemampuan digital marketing dan pemanfaatan teknologi AI, manajemen proyek, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan program pengembangan yang lebih terarah. Beberapa desain program learning and development yang harus dilakukan PT Jambi Event Organizer adalah dengan melakukan beberapa program-program. Yang pertama, program digital marketing upskilling dengan konten marketing, meta ads, TikTok marketing, ataupun social media analytics. Kemudian program kedua yaitu project management training dengan materi tentang bagaimana timeline management, risk management, dan stakeholders management. Program 3 adalah tentang leadership development program, baik itu peserta senior staff maupun project leader. Materi tentang coaching, team management, dan conflict resolution. Program keempat yaitu AI for event industry. Materinya bisa tentang ChatGPT, Canva AI, maupun AI content creation. Dalam implementasinya, PT JEO dapat menggunakan model pembelajaran 70-20-10. 70 learning by doing, 20 coaching and mentoring, serta 10 formal learning. Sebagian besar pembelajaran diperoleh melalui pengalaman langsung dalam proyek, kemudian melalui coaching dan mentoring, dan sisanya melalui pelatihan normal. Dengan adanya program learning and development tersebut, hasil yang diharapkan adalah bagi karyawan kompetensi dapat meningkat, karir dapat berkembang, dan motivasi yang meningkat. Kemudian bagi perusahaan PT Jambi Event Organizer, adanya kualitas event yang meningkat, kepuasan klien meningkat, produktivitas dan daya saing yang ikut meningkat. Berdasarkan studi kasus PT Jambi Event Organizer, dapat disimpulkan bahwa learning and development strategi merupakan investasi strategis yang membantu perusahaan menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini maupun di masa depan. Melalui analisis kebutuhan pelatihan yang tepat, desain program yang sesuai, serta evaluasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Dalam industri kreatif seperti event organizer, aset terpenting bukanlah peralatan atau teknologi, melainkan kemampuan manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, organisasi yang terus belajar akan selalu lebih siap menghadapi perubahan dibandingkan organisasi yang berhenti berkembang.